Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tari Anggini dengan teman saya yang bernama Rifki Nur Cahya Syakbana dan Rista. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok yang telah diberikan oleh Ibu Yati Mulyati selaku guru pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Tema pada pembahasan kelompok kami yaitu politik pintu terbuka. Berikut merupakan pemaparan materinya. Pada bagian A atau pada pembahasan pertama, saya menjelaskan mengenai paham politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan dan diganti dengan sistem politik liberal atau politik pintu terbuka. Pada politik pintu terbuka ini diberlakukan di Indonesia antara tahun 1870 sampai 1900. Sebagai langkah awal perubahan itu, maka diterapkan peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pembendaharaan tahun 1864 yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Menurut undang-undang yang dicetuskan oleh Mr. Dewal, seorang menteri jajahan dan perniagaan, yaitu pengusaha swasta diberi kesempatan menyewa tanah negara untuk 75 tahun atau tanah petani untuk 2 atau 5 tahun. Berikut merupakan ciri-ciri dari politik pintu terbuka yang diterapkan oleh Belanda dan juga Inggris di Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, Indonesia menjadi pengawas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pihak swasta atau perusahaan asing memiliki kekuasaan penuh terhadap arus ekonomi di Indonesia. Yang kedua, rakyat menjadi menderita karena apabila rakyat memiliki lahan atau tanah itu diharuskan secara paksa disewakan kepada pihak swasta atau perusahaan asing. Yang ketiga, swasta menjadi kaya. Seperti yang telah disebutkan bahwa pihak swasta memiliki kekuasaan penuh atau kekuasaan tinggi. Dengan demikian, pihak swasta memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu matinya industri kerakyatan. Hal ini terjadi karena pihak swasta menguasai arus ekonomi di Indonesia, sehingga menyebabkan para pribumi susah untuk melakukan bisnis. B. Faktor pendukung politik pintu terbuka. Di sini ada beberapa faktor pendukung politik pintu terbuka. Yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Yang kedua, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan. Yang ketiga, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, perdagangan, dan transportasi. Yang keempat, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. C. Dampak dari politik pintu terbuka. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, politik pintu terbuka ini memiliki dampak-dampak yang relatif buruk terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, kebijakan ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha asing pada saat itu. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari politik pintu terbuka. Berikut merupakan dampak dari pelaksanaan politik pintu terbuka. Yang pertama, ada dampak positif. Dampak positif dari pelaksanaan pintu terbuka yaitu 1. Sistem tanam paksa yang memberatkan bagi rakyat pribumi dihapuskan. Kedua, banyak modal swasta asing yang mulai masuk ditanam di Indonesia. Ketiga, rakyat pribumi di daerah pedesaan mulai mengenal uang. Yang keempat, Indonesia menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Yang kelima, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil dari perkebunan di Indonesia. Yang keenam,
banyak munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing. Yang ketujuh, berkembangnya kegiatan pertambangan, contohnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Bangka. Selanjutnya, dampak negatif dari pelaksanaan politik pintu terbuka. Yang pertama, semakin kaya pihak swasta karena mereka dapat menguasai perekonomian Indonesia. Selain itu, pihak swasta juga memiliki modal yang lebih besar untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, terjadi krisis perkebunan pada tahun 1855 karena jatuhnya harga kopi dan gula. Yang ketiga, menurunnya konsumsi bahan makanan pokok, yaitu beras. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa meningkat cukup pesat. Yang keempat, usaha kerajinan rakyat di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan kalah saing dengan banyaknya barang-barang dari pedagang Eropa. Yang kelima, mematikan industri milik rakyat Indonesia, sebab seluruh pekerjaannya masuk ke dalam pabrik dan berkebunan yang dikelola oleh orang Eropa dan kolonial swasta. Yang keenam, tingkat kesejahteraan menurun. Dan yang ketujuh, rakyat semakin sengsara karena penjajahan. Makin sengsara karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh penjajah. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.